Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Lema Sabon, NPK 19062, Manajemen 5B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Rantai Pasok. Yang pertama, perdagangan elektronik atau e-commerce, yaitu transaksi bisnis elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama. E-commerce berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan, dan produk yang semuanya dikerjakan melalui internet. Adapun ruang lingkup e-commerce, yaitu electronic business, merupakan lingkup aktivitas perdagangan secara elektronik dalam arti luas, yaitu electronic commerce, merupakan perdagangan yang dilakukan secara elektronik, mencakup yang pertama perdagangan via internet, yang kedua perdagangan dengan fasilitas web internet, yang ketiga perdagangan dengan sistem pertukaran data struktur secara elektronik. Yang berikut adapun jenis-jenis e-commerce. Yang pertama business to business atau B2B. Yang kedua business to customer atau B2C. Yang ketiga customer to customer atau C2C. Yang keempat overman to Gation atau G2N. Yang berikut komponen e-commerce, yaitu yang pertama Electronic Data Interchange atau EDI, sebagai pertukaran data antara komputer antar berbagai organisasi. Yang kedua digital currency, memungkinkan user untuk memindahkan dananya secara elektronik. Dan yang ketiga electronic catalogs, merupakan antar muka grafis yang umumnya berbentuk halaman berbasis informasi tentang penawaran produk dan jasa. Yang berikut keuntungan e-commerce. Yang pertama, bagi pengelola bisnis, perusahaan dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia efisiensi tanpa kesalahan dan tepat waktu. Yang kedua, bagi konsumen, harga lebih murah, belanja cukup pada satu tempat. Dan yang ketiga, bagi manajemen, peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Yang berikut artikel yang berjudul Pengaruh Manajemen Pemasok pada Rantai Pasok. Kesimpulan dari artikel yang di samping yaitu yang pertama, dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa semua variabel independen yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap rantai pasok kinerja yang ditunjukkan oleh koefisien korelasi yang kuat dan nilai P yang kurang dari 0,05. Yang kedua, hal ini menyiratkan bahwa variabel bebas yang diteliti yaitu penciptaan nilai, keunggulan bersaing, peningkatan kualitas, dan waktu untuk edukasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja rantai pasok. Dan yang terakhir, harus membangun keunggulan kompetitif yang relevan dan juga mengidentifikasi, memanfaatkan, dan memelihara sinerginya untuk memaksimalkan probabilitas dengan menjaga hubungan baik dengan pemasok. Selanjutnya, manajemen pengukuran kinerja rantai pasok. Kita lihat yang pertama, pengukuran kinerja supply chain. Salah satu aspek fundamental dalam supply chain manajemen adalah manajemen kinerja perbaikan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik. Berikut adapun manfaat pengukuran kinerja supply chain. Yang pertama, melakukan monitoring dan pengendalian. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing. Dan yang keempat, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan bersaing. Berikut
Model pengukuran kinerja supply chain. Model pengukuran kinerja supply chain. Kinerja aktivitas diukur dalam 7 dimensi, yaitu yang pertama, biaya tinggi timbul dalam suatu aktivitas. Yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Yang ketiga, kapasitas seberapa banyak volume pekerjaan. 4. Produktivitas mengukur sejauh mana sumber daya secara efektif digunakan untuk merubah input menjadi output. 5. Kapabilitas, kemampuan agregat suatu supply chain untuk melakukan suatu aktivitas meliputi reliabilitas, ketersediaan, dan fleksibilitas. 6. Utilisasi atau TK pemakaian sumber daya dalam supply chain. Yang ketujuh, outcome atau hasil dari suatu proses atau aktivitas. Kita lanjut yang ke berikut, strategi rantai pasokan dan operasi. Adapun elemen bisnis, yang pertama struktural, sulit untuk diubah. Yang pertama, bangunan, peralatan, sistem komputer, aset modal dan lainnya. Yang kedua, infrastruktur, relatif mudah untuk mengubah. Yang pertama, rakyat, kebijakan, aturan keputusan, dan organisasi struktur. Yang berikut pengertian dari strategi bisnis, strategi fungsional, dan kompetensi inti. Kita lihat yang pertama, strategi bisnis, yaitu rencana induk jangka panjang bagi perusahaan menetapkan arah umum. Yang kedua, strategi fungsional, yaitu lebih lanjut mengembangkan strategi bisnis segmen. Bisnis harus diselaraskan dan terkoordinasi. Yang ketiga, kompetensi inti, yaitu kekuatan organisasi yang menyediakan fokus dan landasan bagi perusahaan strategi. Yang berikut adapun strategi fungsional. Kita lihat yang pertama, menerjemahkan strategi bisnis menjadi istilah fungsional keputusan. Yang kedua, memastikan koordinasi dengan yang lain daerah. Dan yang terakhir, memberikan arahan dan bimbingan untuk operasi dan rantai pasokan keputusan. Berikut analisis nilai, yaitu sebuah proses untuk menentukan yang terbaik pilihan ketika tidak ada yang ambigu formula untuk melakukannya. Membantu juga menjaga fokus dalam mengumpulkan dan menilai data yang relevan. Berikut pengukuran. Yang pertama, performa melawan, yaitu kebutuhan pelanggan. Kedua, tujuan bisnis atau standar. Yang berikut, perbandingan dengan pesaing. Yang berikut, perbandingan dengan terbaik di kelasnya. Yang berikut, trade-off prioritas. Yang pertama, umumnya sangat sulit di keempatannya dimensi kinerja. Yang kedua, beberapa konflik umum, yaitu biaya rendah versus kualitas tinggi. Yang kedua, biaya rendah versus fleksibilitas. Dan yang ketiga, kualitas kesesuaian versus fleksibilitas produk. Sekian dari presentasi saya. Sekian dan terima kasih.